subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel with me Mr. Diko Marta. Today we will talk about asking and giving suggestion. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana cara meminta dan memberi suggestion. Apa itu suggestion? Jadi suggestion itu adalah saran ya. Jadi bagaimana caranya memberi dan meminta saran kepada teman? Baik, berikut saya ada contoh dialog di sini. Mari kita simak bersama-sama. Perhatikan ada kata yang ditandai. Nah, itu cara meminta dan memberi saran. Baik, langsung aja ini videonya. What you have for lunch? I have a salad and steamed tofu. Why don't you eat rendang? It's delicious, right? No, thanks. I want to be a vegan. Really? Just be honest. You are on diet, right? Yes, I am on a diet. Are you happy now? I am. Do you feel like essential on your diet? I do, but I have no idea what kind of exercise I should do. Any suggestion? I suggest you do cardio workout 3 times on week. Okay. Then I eat first, that you consume more protein and reduce eating sweet. Sure. Anything else? For today, just enjoy this cupcake. I made them with less sugar, special for you. Thank you. You're welcome. Oke, kira-kira mereka sedang di mana nih dan kapan waktunya? Ya, betul. Ini mereka sedang makan siang, mungkin di sekolah ya. Nah, makan siang karena mereka bawa bekal masing-masing. Nah, di sini si Ai ini hanya bawa salad and steamed tofu, sedangkan si Nazwa itu dia bawa rendang gitu. Bawa rendang apa-apa nih? Nawarin dia ya. Kenapa kamu gak makan rendang gitu. Nah, ternyata di sini si Ai ini sedang diet ya. Dan si Ai ini di sini kita lihat yang ditandain tadi ada kata any suggestion gitu ya. Any suggestion. Nah, di sini si A ini minta saran ke si Nazwa. Nah, si Nazwa ngasih saran, I suggest you do cardio workouts 3 times a week. Nah, karena dia sedang diet. Nah, di sini si Nazwa ngasih sarannya, saya sarankan kamu untuk cardio workouts 3 times a week, 3 kali seminggu cardio workouts. Apa itu cardio workout? Itu sejenis aerobik ya, senam aerobik gitu. Nah, terus si A ini dia menerima saran ini dengan mengatakan oke, katanya. Oke. Jadi mungkin dia akan mencoba ya. Akan mencoba cardio workouts ini, aerobics. Oke. Then I advise that you consume more proteins and reduce eating sweets. Nah, ini juga sama. I advise. Nah, perhatikan nih, I advise di sini dia juga sama, memberi saran selanjutnya. Kemudian saya sarankan gitu ya, kamu mengkonsumsi protein yang lebih banyak dan juga mengurangi makanan yang mengandung gula, yang manis, yang mengandung gula gitu. Sure, anything else? Nah, dan lain-lain. Oke, jadi di sini si A ini meminta saran dengan cara mengatakan any suggestion, ada saran. Nah, si Nazwa membalas dengan I suggest you. Nah, kamu perhatikan I suggest you bla 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 dan I advise that you bla 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 bla. Nah, ini cara untuk meminta saran dan memberi saran. Nah, berikut ini adalah contoh ekspresi yang digunakan untuk memberi saran atau giving suggestion ya. Yang pertama, I think we should apply for the scholarship. Saya rasa kita harus mengajukan beasiswa. Yang kedua, I suggest you discuss our program with the principal. Saya sarankan kamu untuk mendiskusikan program kita dengan kepala sekolah. Yang ketiga, why don't you meet Angga to inform the news? Kenapa kamu nggak ketemu Angga untuk ngasih tahu berita ini? Gitu. Yang selanjutnya, what about recycling the trash this weekend? Gimana kalau kita mendaur ulang sampah akhir pekan ini? Dan yang terakhir,
The train will arrive soon. Let's go to the waiting room and be ready. Kereta akan segera tiba. Ayo kita pergi ke ruang tunggu dan bersiap-siap. Nah gitu. Ini contoh aja ya. Jadi contoh memberikan saran kepada orang lain. Nah ketika ada orang lain memberi saran, tentunya kita bisa menerima atau bisa juga menolak. Nah kalau kita menerima, kita bisa katakan you're right. Let's prepare for the requirement. Nah ini ya, I think we should apply for the scholarship. You're right. Let's prepare for the requirement. Kamu betul. Ayo kita mempersiapkan persyaratannya. Gitu. That's what I'm going to do. Thanks. Itu yang akan saya lakukan. Terima kasih. I suggest you discuss our program with the principal. That's what I'm going to do. Jadi dia menerima saran ini ya. Thank you, thanks gitu. Oke, selanjutnya bisa juga iya, I'll do it. Ya, aku akan melakukan itu gitu. Atau kita juga bisa menolak. Jadi ketika ada orang ngasih saran, kita bisa menolak saran itu jika mungkin kurang sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Yang pertama dengan cara sorry, I would rather stay at home. I want to spend my time with my family. Maaf, kayaknya saya lebih suka tinggal di rumah. Saya mau di rumah aja. I want to spend my time with my family. Saya ingin menghabiskan waktu dengan my family, dengan keluarga saya. Nah ini kalau misalkan what about recycling the trash this weekend? Gimana kalau kita mendaur ulang sampah akhir pekan ini? Sorry, maaf, I would rather stay at home. Saya mau di rumah aja, mau menghabiskan waktu dengan my family gitu. Atau yang terakhir don't rush. Jangan terburu-buru. Nah ini the train will arrive soon. Kereta sebentar lagi tiba tadi ya. Let's go to the waiting room and be ready. Don't rush, jangan terburu-buru. Check the baggage carefully. Kita cek bagasi kita atau koper kita. We still have enough time. Kita masih punya waktu. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita membuat kalimat memberi suggestion atau memberi saran. Nah, berikut ini saya ada beberapa kata atau kata kerja pastinya. Kata kerja yang pertama yaitu suggest, recommend yang kedua, dan yang ketiga advise, yang terakhir insist. Nah, suggest ini artinya memberi, menyarankan. I suggest, saya sarankan. I recommend, saya merekomendasikan. I advise, saya menasihati atau saya memberi nasihat. I insist, ini meminta dengan agak sedikit keras. Jadi meminta tapi agak memaksa. Contohnya, the principal insists that the students join community service gitu. Kepala sekolah meminta, jadi memintanya ini agak sedikit harus ada harusnya gitu ya. Minta tapi harus gitu. Agak sedikit memaksa. That the student join community service. Siswa harus bergabung dengan komunitas tertentu gitu. Nah, di sini kata-kata kerja ini biasanya yang sering digunakan dalam bentuk memberi saran gitu ya. Yang pertama contohnya, Sophia suggests that Bagus board the bus soon. Nah, jadi di sini kita punya subjek yaitu Sophia, kata kerjanya suggest, terus ditambahin that. Nah, baru di belakangnya ada objek. Objeknya ini adalah apa objeknya? Objeknya subjek dan satu kalimat itu gitu ya. Contoh, Sophia suggests that Bagus board the bus soon. Jadi di sini ada objeknya itu adalah Bagus board the bus soon. Bagus masuk ke dalam bus dengan segera. Atau Bagus segera untuk masuk ke dalam bus gitu. Bagus segera masuk ke dalam bus. Jadi Sophia menyarankan agar Bagus segera masuk ke dalam bus. Nah, biasanya kata that-nya ini jarang dipakai gitu. Jadi biasanya that-nya jarang dikatakan, tapi dia jarang diungkapkan gitu ya, jarang dimunculkan gitu. Biasanya orang kalau ngomong langsung aja. Sophia suggests Bagus board the bus soon. Mr. Ricky commands Arya apply for the scholarship.
gitu. Jadi ini date-nya ini boleh ada boleh enggak, tapi biasanya enggak ada atau enggak ditulis gitu ya, atau enggak diucapkan. Mrs. Anita menasehati Mrs. Anita advised her students not be late to submit their works. Mrs. Anita menasehati siswanya untuk tidak terlambat mengumpulkan tugas, begitu. Jadi cara membuatnya adalah kita pertama butuh subjek, yang kedua kata kerja. Nah, kata kerja yang digunakan boleh suggest, recommend, advise, insist. Nah, terus selanjutnya objek. Nah, objeknya ini terdiri dari subjek dan kata kerjanya. Nah, kata kerjanya adalah kata kerja dasar yang dipakai. Kayak gitu. Atau kata kerja pertama. Gitu. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya langsung, bisa melalui WA atau bisa di aplikasi e-learning juga boleh, komen aja, nanti insya Allah akan dijawab secepatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.